Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aswan, NPM 1940302062, lokal B. Di sini saya akan menjelaskan penerapan logika fusi pada sistem parkir truk. Himpunan fusi dan logika fusi. Fusi memiliki arti kabur atau samar. Fusi juga errornya peningkatan dari logika boolean yang berhadapan dengan konsep kebenaran sebagai biasa juga disebut sebagai fusiness atau dalam kurung logika fusi. Himpunan fusi dapat diartikan sebagai sekumpulan kelas yang memiliki batas tidak terlihat secara jelas logika fusi atau fusi. Logik diperkenalkan pada tahun 1965 oleh Lofty-Azadeh. Logika fusi merupakan rumusan matematis dengan basis derajat keanggotaan dan bukan berbasis nilai keanggotaan skrip berbasis biner atau 5. Derajat keanggotaan X terdapat himpunan A dapat dituliskan sebagai AX. Derajat keanggotaan bernilai dari 0 hingga 1, di mana derajat keanggotaan dapat berada di antara kedua nilai tersebut dalam kurung berkoma. Derajat keanggotaan memetakan elemen X pada himpunan A menggunakan beberapa kurva, diantaranya adalah trapezoidal, triangular, singleton, Gaussian, Bell, sigmoidal, dan C-kurva. Derajat keanggotaan. Ya, di sini ada gambarnya. Gambar di samping merupakan contoh bentuk kurva mengamati atau melihat derajat keanggotaannya. Perhitungan pada fungsi keanggotaan memiliki keunikan pada setiap kurva. Sebagai contoh, pada kurva triangular, fungsi keanggotaan dapat dirumuskan sebagai pada gambar di bawah ini. Pada sisi lain, perubahan kurva menyebabkan berubah fungsi keanggotaan yang digunakan. Contoh kasus. Contoh dalam memahami logika fusi dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari. Kita bisa contohkan dengan menyatakan tinggi badan seseorang yang memiliki sifat relatif. Tinggi badan seseorang tidak dapat dijadikan sebuah patokan benar-benar tinggi ataupun pendek, sehingga nilai-nilai kabur atau samar dapat dipakai. Ya, di sini terdapat gambar beberapa tinggi badan seseorang hingga dikategorikan menjadi pendek, sedang, atau tinggi. Fungsi logik dapat dilihat dari meratanya tinggi seseorang tersebut yang dijadikan patokan sehingga dapat dikatakan samar. Derajat keanggotaan. Derajat keanggotaan menyatakan beberapa besar pengaruh anggota suatu fusi dalam sistem fusi. Derajat keanggotaan memiliki nilai dari 0 sampai dengan 1. Di sini terletak gambar penggambaran grafik. Di atas menggunakan sistem relevasi dengan suatu keanggotaan hanya bernilai 0 atau 1 saja. Seperti contoh perubahan musim di bulan Juni, yakni dari musim semi ke musim panas. Hingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa perubahan musim di dunia nyata dapat dimasukkan dalam grafik sehingga dapat kita amati terjadinya transisi dan penggantian musim di bulan Juni. Dapat kita amati pergantian musim di musim semi ke musim panas ke musim gugur ke musim dingin. Terdapat sebuah transis. Hal ini dilihat dari derajat keanggotaan yakni 1 sampai 0. Di sini terdapat gambar. Sebagai contoh, amatilah pada bulan Juni yang mana pengaruh dari sistem semi. Pengaruh dari musim semi mulai berkurang pada bulan Juni. Namun pengaruh musim panas mulai naik sehingga dapat kita katakan bahwa
Pada bulan Juni terdapat dua musim, yakni musim semi dan musim panas. Namun dengan derajat keanggotaannya yang tidak sepenuhnya 1 atau 0. Dalam kurung memiliki di antara 1 dan 0 atau setengahnya. Namun pada bulan Agustus dapat dilihat sesuai grafik bahwa sepenuhnya adalah musim panas karena sesuai dengan derajat keanggotaan yang bernilai 1 dan 0 atau bukan di antaranya 1 antara 0. Demikian juga dengan penggantian musim lainnya. Dapat dilihat atau diamati bahwa pada setiap penggantian musim terjadi sebuah transisi yang derajatnya keanggotaannya berbeda-beda. Fungsi fusi fungsi fusi dibagi menjadi dua tipe, yaitu non fusi dan fusi. Non fusi dapat dikatakan jika memenuhi syarat maka nilainya adalah 0. Namun jika memenuhi syarat maka nilainya adalah 1. Sedangkan pada fusi, ketika derajat keanggotaannya memiliki naik atau di antara keduanya 1 atau 0, maka akan tetap masuk dalam derajat keanggotaannya. Di sini ada gambar contoh penerapan logika fusi pada kontrol suara TV sebagai alternatif penghemat daya listrik. Prototipe kontrol volume TV. Tahap ini menggambarkan model prototipe sistem yang akan dikembangkan sebagai data input menggunakan sensor suara dengan bantuan desibel atau dalam kurung dB dan satuan suara frekuensi Hertz yang akan diterima oleh Arduino sebagai kontrol dengan logika fusi dan menjadi keluaran pada televisi. Penerapan logika fusi Mamdani. 1. Variabel. Pada penelitian ini variabel input digunakan, yaitu suara yang diambil dari sensor suara satuan Hertz dengan variabel keluaran berupa volume terisi. Di sini ada gambar domain. Penentuan domain diambil berdasarkan variabel input, variabel frekuensi Hertz dengan himpunan rendah dalam kurung 10 kurang 6600 dalam kurung, sedangkan 20 kurang 13.320 dengan tinggi dalam kurung 6.600 kurang 20.000. Variabel desibel atau dB memiliki himpunan, yaitu rendah dengan domain dalam kurung 0 kurang 6, sedangkan 30 dalam kurung 30 kurang 85 dan tinggi 60 kurang 100. Di sini ada contoh gambar kurva fungsi keanggotaan, kurva frekuensi input. Sini ada gambar, saya jelaskan sedikit rumusnya. Rendah V 10, strip bawah 20 10 610 V, saya ulangi 6600 V bagi 6600 kurang 20. V lebih kecil 10 atau V lebih besar 6600. 10 V 10 lebih kecil V 20 lebih kecil. 20 lebih kecil V lebih kecil 6600. Sedang V 0 V minus 20 bagi 6600 V minus 20 16.320 minus V dibagi 6.000, saya ulangi 16.320 dikurang 6.600. V lebih kecil 20 atau V lebih besar 16.320. 20 lebih kecil V
lebih kecil 6.660. 6.660, 6.600 lebih kecil V, lebih kecil 16.320. Tinggi V 0, V lebih kurang 6.600 dibagi 16.320 dibagi 6.600, 2.200, 20.000 kurang V dibagi 20.000 kurang 16.320. V lebih kecil 660 atau V lebih besar 20.000. 660 lebih kecil V lebih kecil 16.320. 16.320 lebih kecil V 20.000. Kurva disable. Input rendah D. 0D kurang 0D kurang 0 dibagi 30 kurang 0, 60 kurang D strip dibagi, saya ulangi, dibagi 60 kurang 30. D lebih kecil 0 atau D lebih besar 60. 0 lebih kecil D, lebih kecil D 30. 30 lebih kecil D, lebih kecil 60. Sebagai sedang D 0D minus 30 dibagi 60 kurang 30. 85 kurang D dibagi 80 kurang 60. D lebih kecil 30 atau D lebih besar 85. 30 lebih kecil D, lebih kecil 60. 60 lebih kecil D, lebih kecil 85. Tinggi D 0D dikurang 60, 85 saya ulangi, 0D kurang 60 dibagi 85 kurang 60. 100D, 100 kurang D dibagi 100 dikurang 85. D lebih kecil 60 atau D lebih besar 100. D lebih kecil D, 60 lebih kecil D, lebih kecil 85. 85 lebih kecil D, lebih kecil 100. Kurva volume atau output rendah V 0I kurang 0, 0I kurang 0 dibagi 35 kurang 0, 65 dikurang I dibagi 65 dikurang 35. V lebih kecil 0 atau V lebih besar 65. 0 lebih kecil V lebih kecil 35. 35 lebih kecil V lebih kecil 65. Sedang V kurang 35 dibagi 65 dikurang 35. 90 dikurang V dibagi 90 dikurang 65. V lebih kecil 35 atau V lebih besar 90. 35 lebih kecil V lebih kecil 65. 65 lebih kecil V lebih kecil 90. V lebih saya ulangi, tinggi V 0 V dikurang 65 dibagi 90 dikurang 65. 100 dikurang V sama dengan 100 dikurang 90. V lebih kecil 65 atau V lebih besar 100. 65 lebih kecil V atau lebih kecil 90. 90 dikurang V atau lebih kecil 100. Fungsi aplikasi dalam kurung rule base. Pada kontrol suara televisi menggunakan dua variabel input dengan 3 himpunan dalam kurung rendah, sedang, dan tinggi, dan satu variabel output dengan 3 himpunan yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Maka terdapat 3 aturan dalam kurung R1 dikurang R9. Aturan aplikasi fusi. Pengujian kontrol volume. Sebagai pembuatan rule base pada aplikasi, maka akan dilakukan pengujian menggunakan rule viewer MATLAB dengan Fish Mamdani menggunakan input suara pertama yaitu frekuensi yang dibuat dalam 3 himpunan dalam kurung rendah, sedang, dan tinggi. Input
suara kedua yaitu disable dalam kurung DEB. Disebut 3 himpunan dalam kurung rendah, sedang, dan tinggi yaitu yang mengontrol volume TV. Di sini terdapat gambar ya. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan rule viewer fuzi, semakin rendah frekuensi dan disable maka akan semakin rendah volume televisi. Apabila frekuensi dan disable tinggi, maka volume televisi akan naik atau membesar. Berikut hasil pengujiannya. Frekuensi Hertz 826 2400 900 9200 13000 16000. Decibel dB 25 40 55 65 80. Volume dalam kurung dB 37,5 43 66 73 83. Dapat disimpulkan, 1. Permasalahan pada penelitian ini diambil dari kondisi sehari-hari pada kontrol volume televisi. 2. Peneliti ini menggunakan logika fuzi dengan Fish Hamdani. 3. Input menggunakan adalah data yang diambil sensor suara dengan satuan frekuensi atau dalam kurung Hertz dan disable dalam kurung dB yang proses menggunakan logika fuzi menghasilkan kontrol berupa volume televisi. 4. Beberapa hasil pengujian menggunakan rule viewer fuzi, semakin rendah fuzi dan disable maka akan semakin rendah volume televisi yang sebaliknya. 5. Penelitian hanya sebatas prototipe, maka diharapkan dapat dilanjutkan ke tahap pembuatan sistem dan penerapan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.